selamat datang ke English is Fun with Jim and Leland. Nama saya Leland. Hari ini saya akan menceritakan satu dongeng berjudul Cinderella. Versi dalam bahasa Indonesia. Versi dalam bahasa Inggris akan diceritakan oleh Jim. Oke? Kita mulai ya. Cinderella. Dahulu kala, ada seorang anak gadis yang cantik jelita bernama Cinderella. Dia sangat baik hati dan lemah lembut. Ketika dia masih bayi, ibunya meninggal dunia. Jadi dia tinggal bersama ayahnya. Suatu hari, ayahnya memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita yang mempunyai 2 orang anak gadis yang jelek rupanya. Kedua anak gadis itu bernama Holly dan Dolly, dan mereka sangat kejam kepada Cinderella. Mereka membenci Cinderella karena dia cantik dan baik budi. Setiap hari, mereka menyuruh Cinderella untuk membersihkan rumah, mencuci baju mereka, dan memasak makanan. Suatu hari, seorang utusan raja datang ke rumah mereka. Dia memberikan satu undangan dari pangeran. Pangeran tersebut mengundang setiap anak gadis yang ada di kerajaan itu untuk menghadiri pesta dansa di istana. Holly dan Dolly sangat kegirangan. "Apakah aku diundang juga?" tanya Cinderella. "Hahaha," mereka tertawa. "Kamu tidak bisa pergi ke pesta dansa itu karena banyak sekali pekerjaan yang harus kamu selesaikan." Keesokan harinya, Holly dan Dolly menghabiskan waktu mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta dansa itu. Cinderella harus menyemir sepatu mereka, mencuci rambut mereka, mendandani mereka, dan juga mengikat pita di rambut mereka. "Bye-bye, selamat tinggal," kata Holly dan Dolly sewaktu mereka berangkat dari rumah untuk menuju ke istana. Cinderella merasa sangat sedih dan membayangkan alangkah bahagianya jika dia bisa berdansa dengan pangeran itu. Dia duduk di dekat api unggun di dapur dan menangis. "Jangan menangis," kata satu suara yang sangat lemah lembut. Cinderella menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. "Siapakah kamu?" kata Cinderella. "Aku peri perempuan kamu," kata wanita itu. "Maukah kamu pergi ke pesta dansa itu?" Peri tersebut bertanya. "Oh, tentu saja saya mau," kata Cinderella. "Nah, sekarang hapus air matamu dan kamu akan pergi ke pesta dansa itu. Tapi pertama-tama, pergilah ke kebun dan petik 1 labu besar dan bawa kemari," kata peri itu. Sang peri menepuk labu itu dan dalam sekejap, labu tersebut berubah menjadi gerbong kereta kencana yang sangat berkilauan. "Nah, sekarang kita memerlukan beberapa ekor kuda," kata peri itu. Tak lama kemudian keluar 4 ekor tikus kecil dari lubang di lantai dapur. Peri itu melambaikan tongkat wasiatnya dan ke-4 tikus itu berubah menjadi 4 ekor kuda putih yang gagah. "Nah, sekarang kita perlu seorang pengemudi atau pengendara kereta kencana ini," kata peri itu. Dan kemudian dia melambaikan tongkat wasiatnya dan kucing hitam Cinderella berubah menjadi seorang pengendara yang tampan yang mengenakan baju seragam berwarna hijau. Akhirnya peri itu menoleh ke arah Cinderella, melambaikan tongkat wasiatnya dan menyentuh pakaian Cinderella yang compang-camping. Cinderella melihat ke bawah. Sekarang dia mengenakan baju yang tercantik di dunia. Di lehernya ada rantai berlian
dan di kakinya dia mengenakan sepasang sepatu yang terbuat dari kaca dan indah berkilauan. Selamat menikmati pesta dansa itu, kata peri. Tapi kamu harus meninggalkan pesta itu paling lambat jam 12. Tidak boleh lebih meskipun hanya 1 menit. Setelah tengah malam, magicnya akan berakhir dan segala sesuatunya akan kembali seperti sedia kala. Di istana, setiap orang tercengang memandang Cinderella. Siapakah putri itu? Alangkah cantiknya. Pangeran dan Cinderella berdansa sepanjang malam. Holly dan Dolly merasa sangat cemburu dan marah. Tapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa putri itu sebenarnya adalah Cinderella. Mereka menyangka bahwa dia adalah putri dari kerajaan yang lainnya. Cinderella merasa sangat bahagia dan dia lupa akan waktu. Ketika jam berdentang menunjukkan waktu tengah malam, Cinderella tiba-tiba ingat akan peringatan peri. Dia segera berlari meninggalkan istana tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia naik ke gerbong kereta kencana, salah satu sepatu kacanya terjatuh di halaman istana. Tapi sudah tidak ada lagi waktu untuk mengutipnya. Kereta kencana itu secepatnya membawa Cinderella dan meninggalkan pangeran berdiri di halaman istana memegang sepatu kacanya. Malam itu, pangeran tak hentinya berpikir tentang sepatu kaca itu dan bermimpi Cinderella di dalam tidurnya. Keesokan harinya, sang pangeran memutuskan untuk mencari sampai dapat siapa putri yang kakinya pas dengan sepatu kaca itu dan akan menikahinya. Dia mengirimkan utusannya untuk berkunjung ke setiap rumah anak gadis yang ada di kerajaan itu. Tapi tak ada satupun yang kakinya pas dengan sepatu kaca itu. Akhirnya, utusan itu sampai ke rumah Cinderella. "Aku dulu yang coba," kata Holly. Dia mencoba mengenakan sepatu itu, tapi kakinya terlalu gemuk. Kemudian, Dolly mencoba sepatu itu, tapi kakinya terlalu panjang. "Bolehkah saya mencoba sepatu itu?" tanya Cinderella. "Hahaha," Holly dan Dolly tertawa. "Kamu saja tidak pergi ke pesta dansa itu." Utusan pangeran itu berkata dengan lembut kepada Cinderella, "Tentu saja kamu boleh mencoba sepatunya." Cinderella mengenakan sepatu itu di kakinya, dan sepatu itu pas sekali. Holly dan Dolly tercengang dan sangat marah. Tiba-tiba ada cahaya kilat dan peri wali perempuan Cinderella muncul. Dengan melambaikan tongkat wasiatnya, Cinderella berubah menjadi putri cantik yang mereka lihat di pesta dansa. Kedua kakaknya meminta maaf kepada Cinderella atas perlakuan mereka yang sangat kejam. Utusan itu membawa Cinderella ke istana. Ketika pangeran itu melihat Cinderella, dia meminta Cinderella untuk menjadi istrinya. Cinderella tersenyum dan menyetujuinya. Di pesta perkawinan mereka, setiap orang merasa sangat gembira. Bahkan Holly dan Dolly yang juga diundang ke pesta perkawinan itu menyadari bahwa mereka juga kelihatan cantik rupawan dan merasa sangat bahagia jika mereka memperlakukan orang lain dengan baik hati. The end, selesai. Sekian saja dulu dongeng Cinderella. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.